Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pintu surga Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu tercua, iman hanya ucapan belaka tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan. Mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Masyarakat Lombok dikenal dengan suku Sasaknya, yang taat memeluk agama Islam. Sebagai wilayah kepulauan di Nusa Tenggara Barat, nama suku Sasak berasal dari kata saksak, yang berarti satu-satu. Namun pendapat lain menyebutkan asal nama Sasak kemungkinan berasal dari kata saksak, yang artinya sampan. Lombok juga dikenal dengan kain tenunnya yang khas, dan orang Sasak dikenal pandai membuat kain dengan cara menenun. Dahulu setiap perempuan Sasak sudah dianggap dewasa dan siap berumah tangga jika sudah pandai menenun. Minimal mereka harus menenun 3 kain sebelum diizinkan menikah oleh keluarganya. Namun tradisi ini sudah tak dilestarikan. Wisata Lombok sangat beragam, seperti Gunung Rinjani, Pantai Sanggigi, Mandalika. Selain pantai dan alamnya yang indah, Pulau Lombok juga terkenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Salah satunya adalah Islamic Center yang juga ditetapkan sebagai destinasi wisata religi oleh pemerintah setempat yang mencanangkan wisata syariah. Wah Bede, aku suka banget tuh sama Lombok. Aku suka, kalau jalan-jalan tuh paling seneng di Lombok karena Pernah ke sana? alhamdulillah sih pernah. Berapa kali? Berapa ya? Lumayan sering sih karena Saking banyaknya nggak hafal. iya, aku seneng banget kalau ke Lombok ya Mbak, karena di Lombok itu alamnya bagus banget, pantainya bersih. Terus yang aku suka tuh, aku suka makanan Lombok. Ya memang Pulau Lombok ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pulau yang indah ya. Iya. Seperti juga tetangganya Bali ya. Kalau makanan tadi ayam taliwang, taliwang itu nama kota di pulau saya. Pulau Sumbawa yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Katanya dulu orang Taliwang dari Sumbawa membantu orang Sasak di Pulau Lombok untuk berperang dengan tetangganya. Nah setelah perang mereka tidak pulang ke Taliwang, bermukimlah di suatu bagian dari kota Mataram, Cakranegara, dan disitulah mereka mengembangkan ayam taliwang. Maka namanya ayam taliwang. Iya. Namun yang perlu dipahami, diketahui juga, Lombok yang dihuni oleh suku Sasak namanya. Suku Sasak. Nama suku Sasak ini sangat terkenal dengan keislaman. Sangat kental keislamannya. Bahkan Pulau Lombok dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Masya Allah. Dan dilihat dari udara di setiap dusun mungkin ya, RT RW
itu ada masjid. Ya. Walaupun nanti ada masjid besar yang dipakai untuk sholat Jumat gitu. Maka tidak salah disebut dengan Pulau Seribu Masjid ya. Dan orang Lombok itu juga ya suku Sasak yang Muslim itu sangat obsesif dan berambisi untuk pergi menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Maka mereka mengumpulkan dana. Niat ya, niat. Ya, dengan niat sedikit. Maka banyak yang kemudian berangkat haji dan mereka kalau sudah mendapat gelar haji itu luar biasa. Seolah-olah memperoleh kemuliaan tinggi. Nah, inilah suku Sasak di Pulau Lombok yang juga kaya dengan nilai budaya termasuk kearifan lokal, falsafah yang akan kita kaji nanti ya. Aik Meneng, Tanjung Tilang, Empang Bau. Kira-kira ya, air tetap jernih, meneng ya, tenang, mungkin air tenang gitu. Tanjung Tilang, bunga teratai tetap utuh. Yang ada di kolam itu, di air itu. Empang Bau ya ikan tertangkap. Jadi kalau mau nangkap ikan perlu hati-hati agar airnya tetap jernih dan bunga teratai yang ada di situ tetap utuh. Tidak gerusa-gerusu nangkap ikan kemudian airnya berubah keruh dan bunga teratai atau bunga-bunga yang lain rusak ya. Ini kira-kira maksud, tapi nanti kita dengarlah dari tokoh Sasak yang akan menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aik Meneng, Tunjung Tilang, Empang Bau adalah sebuah falsafah masyarakat suku Sasak Lombok yang senantiasa dipergunakan dalam ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu atau tujuan tertentu. Aik berarti air, meneng jernih, tunjung bunga teratai,
pilah, indah, bagus, cantik, empak, ikan, bau dapat mendapatkan. Artinya, dalam ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang dalam hal ini disimbolisasikan dengan ikan, tapi air tetap jernih, tidak keruh, dan bunga teratai yang hidupnya di air juga tidak rusak, tetap cantik dan bagus. Atau dengan kata lain, di dalam ikhtiar untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, harus menggunakan cara-cara yang baik atau sesuai dengan norma-norma, baik itu norma agama atau norma adat serta norma hukum, dan tidak menimbulkan masalah atau dampak yang tidak baik bagi orang lain atau lingkungan sekitarnya. Oh, jadi begitu ya makna dari falsafah ini ya. Setelah kita dengar dari tokohnya baru kita paham ya. Iya. Tadi awalnya meraba-raba ya. Karena bahasanya cukup jelas ya. Iya. Aib meneng, aibnya tetap jernih, tanjung tilang, ya bunga teratai tetap utuh, empang bau, ikannya dapat ditangkap. Di Gitu. sana empang bukan empang ya. Oh, iya, kita pikirnya empang ya. Kalau kita Saya kira, iya mungkin empang juga ya. sama ini bahasa. Ya. Jadi apa ya esensi nilai dasar dari ini? Kalau kita ingin melakukan sesuatu perbuatan, ingin melangkah, katakanlah seperti menangkap ikan, ya, itu perlu kehati-hatian, perlu dengan sikap tenang, tidak gerusa-gerusu, seperti menangkap ikan ada di dalam laut, kolam atau dimanapun, ibaratnya ikannya airnya tetap tenang gitu, tetap jernih, tetap tenang. Kemudian kalau ada situ ada bunga teratai atau apa ya di atas air itu, tetap utuh juga, tidak terganggu, tapi ikannya tertangkap. Iya, jadi tidak merusak Nggak mudah ini. sekitarnya ya. Bisa nggak begitu ya? Ya Allah. Tapi kadang kita kalau ada masalah tuh kita pengen gerasa-gerusu aja. Gerusa-gerusu itu ibarat ketergesa-gesaan. Iya. Mungkin ada emosi, Iya, betul. ada ambisi, Iya. ya. Termasuk kalau mau mendapat satu posisi, gerusa-gerusu bila perlu yang lain tersingkirkan. Jadi kita Bisa harus kita tenang tarik dulu ke ya. lingkaran lebih luas. Tenang. Itu filsafat dari itu arti dari falsafah ini ya. Jadi harus perlu persiapan supaya tidak gerusa-gerusu ya. Persis. Dan harus ada niat, Iya, betul. tekad untuk tidak merusak. Iya, itu yang utama ya, beda ya. Iya. Kita niat untuk tidak merusak sekelilingnya gitu Iya. ya. Iya. Nah, ini satu pesan yang sangat penting mungkin ya dari leluhur suku Sasak yang menemukan ini, merumuskan ini. Tentu ya, atau boleh jadi waktu itu ada perilaku yang gerusa-gerusu dalam menangkap ikan sekalipun, tapi juga bisa dalam perbuatan lain ya. Iya, iya. Nah, perlu ketenangan, kehati-hatian, tidak merusak lingkungan sekeliling, tapi target kita tercapai. Ikannya bisa ditangkap gitu. Dalam sekali artinya ya. Dalam sekali, dan saya kira ini juga relevan ya dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini gitu. Alhamdulillah nih menarik ini Bang. Ini sangat sesuai dengan ayat Quran ini. Karena memang kita perlu hati-hati dalam segala sikap perbuatan kita. Ada supaya disebut tidak- dalam Al-Quran. Ada, tapi tidak secara letterlek, tapi kita bisa mentadaburi isinya dengan baik ya, pemahaman dari apa yang Isinya relevan lah ya. Ya, maksudnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Oh, Jadi artinya di situ kan kalau kita di situ jangan kamu cepat berucap gitu ya. Ingin cepat-cepat gitu buru-buru, karena tanpa berpikir itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik kadang kan. Betul. jadi ada larangan dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan wahyu Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran pun ya. Jangan kemudian ingin cepat-cepat menguasai, perlu hati-hati, perlu perlahan-lahan untuk bisa membacanya secara benar, Iya. termasuk memahaminya. Memahaminya juga ya.
Ini terhadap Al-Quran, apalagi terhadap perbuatan lain. Ini untuk Begitu juga Quran ya mungkin beda untuk membaca Al-Quran pun perlu ya sikap tenang, kehati-hatian, persiapan, Niat juga niat yang baik. Maknanya dipahami dengan Iya. baik. Itu artinya hidup kita juga harus dalam melakukan segala sesuatu kita fokus ya kan. Memahami dengan baik sehingga tidak menyakiti yang lain gitu. Al-Quran aja seperti itu mengajarkan tidak bisa kita semena-mena dalam membaca aja, itu kan ibadah gitu. Iya. Jadi manusia ada sikap tergesa-gesa ya. Emang diciptakan Tergesa-gesa ini Nggak sabar. tidak sabaran, bisa manifestasinya umpamanya ya. Anak-anak muda yang mengamalkan budaya instan. Iya, betul. Ingin cepat meraih sesuatu, kemudian dia menerabas. Ada jiwa watak menerabas istilahnya, budaya instan ya. Nah, termasuk ingin dapat cepat jadi penyanyi ngetop, berbagai cara ditempuh ya. Jadi seperti Mbak Dea Mirela, wah ikut lomba, ikut ini harus juara dulu baru. Harus ada proses ya. Ada proses. Itu yang mahal ya prosesnya itu. Nah, jadi sangat dalam ya makna dan pesan dari falsafah Sasak ini ya. Jadi dari aib meneng, aib tetap jernih, tanjung tilang, bunga teratai tetap utuh, empang bau, ikan dapat tertangkap. Pesannya perlu kehati-hatian dalam melakukan sesuatu. Jangan merusak sekeliling. Apa tadi? Jangan tergesa-gesa. Harus fokus. Iya, fokus. Harus terarah. Ya sudah, jangan merusak, tapi harus fokus. Tadi ini juga penting dari Mbak Diana. Sebab kalau menangkap ikan, dilihat ada bunga teratai, air jernih, ada ikan. Kalau nggak fokus pada ikan, yang dipancing teratainya rusak. Jadi kalau melakukan sesuatu fokus ya. Ada juga ya pesan sampingan dari pepatah ini agar kita melakukan sesuatu itu step by step. Sedikit demi sedikit, asal terarah, fokus, slowly but sure, perlahan-lahan tapi pasti akan sampai ya. Daripada ya, jangan ada kira-kira pesan lain itu ambisi. Walaupun ambisi itu baik, benar, tapi jangan ambisius. Jangan kita seperti ingin meraih dan mendapatkan sesuatu itu, tapi tanpa persiapan. Dan tidak dengan perencanaan, tidak dengan kehati-hatian gitu. Karena banyak ya dari manusia yang tadi karena dinyatakan oleh Al-Quran bersifat tergesa-gesa gitu. Sementara tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan ya. Al-ajalatu minasyaiton. Apa tadi awalnya At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Iya, sikap yang lawannya tergesa-gesa itu tenang, pelan-pelan, itulah dari Allah. Sementara al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa dari perbuatan syaitan. At-ta'anni minallah itu bisa dipahami dari penciptaan alam semesta. Tidak sekaligus, bukan kun fayakun. Tok Allah berfirman langsung bumi seperti ini. Tapi kun jadilah, fayakun itu kata kerja fi'il mudhari present tense. Kun jadilah secara gradual, secara perlahan. Itulah penciptaan alam semesta. Penciptaan manusia juga demikian ya. Tidak kemudian langsung jadi. Termasuk dalam kandungan ibu, tahu sudah jadi sudah jadi janin, sudah jadi orok yang keluar berproses 9 bulan. Baru kemudian lahirkan ya. Nah, jadi harus ada step by step secara sistematis, namun terarah, terfokus, dan kemudian kita berhasil seperti ya yang disyaratkan oleh pepatah Sasak ini. Aib meneng, tanjung tilang, empang bau, air tetap jernih, bunga teratai tetap utuh, ikan tetap ditangkap. Ini patut untuk juga diangkat menjadi national wisdom. Kearifan nasional menjadi milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Ramadan ya Ramadan, bulanan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan ia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan. Metro TV